Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam IDX Economy Outlook 2025. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti IDX Economy Outlook 2025 selengkapnya. Ya, industri pertambangan nasional hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan secara internal maupun eksternal, seperti konflik geopolitik dan juga geoekonomi global. Untuk itu, pemerintah harus mampu menciptakan dan meramu kebijakan yang lebih komprehensif guna mendorong iklim usaha dan investasi di sektor pertambangan. Menapaki tahun 2025, industri pertambangan di tanah air diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Dari internal, industri pertambangan nasional akan dihadapkan pada regulasi, cuaca ekstrim, hingga kondisi sosial kemasyarakatan. Sementara dari eksternal, tantangan masih akan dipicu dari kondisi konflik geopolitik global yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda dan berpotensi berlanjut. Meskipun proses gencatan senjata tengah berlangsung antara pihak Palestina dan Israel, selain itu konflik geopolitik di wilayah Ukraina, Timur Tengah, serta Laut Cina Selatan juga masih naik turun. Kondisi ini pun dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja produksi dan ekspor industri pertambangan Indonesia di sepanjang tahun 2025. Sementara itu, publik dan para pelaku industri pertambangan nasional kini tengah menantikan sejumlah kebijakan dari negara-negara perekonomian besar dunia yang diyakini akan berdampak terhadap situasi global, termasuk di sektor energi. Kebijakan tersebut diantaranya rencana kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait pengembangan kendaraan berbasis energi listrik yang akan berimplikasi pada pasokan nikel sebagai penunjang industri baterai sebagai sumber energi kendaraan listrik. Di sisi lain, perusahaan pertambangan mineral dan batu bara di tanah air juga dituntut untuk lebih mengedepankan pelaksanaan hilirisasi atau pertambahan nilai dari bahan tambang yang dihasilkan seperti batu bara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga. Sementara bagi pemerintah perlu meramu dan melanjutkan kembali kebijakan yang komprehensif dan terbukti berhasil dalam menjaga konservasi mineral dan profitabilitas pelaku usaha. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan industri pertambangan di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Ada Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia, dan juga Bapak Komaydi Notonegoro, beliau adalah Direktur Eksekutif Freeport Miner Institute. Halo Pak Hendra, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya Pak Komaydi, apa kabar? Baik Mas Pras, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Berbicara mengenai sektor pertambangan, begitu kita tahu fluktuasinya cukup kencang juga kalau kita cermati ya di tahun 2024. Pak Hendra mungkin sedikit bisa menyampaikan review Anda nih terkait dengan kondisi kinerja pertambangan kita baik dari sisi mineral dan pertambangan batu bara seperti apa sih di tahun lalu, dan mungkin Anda melihat ini menjadi suatu hal yang positifkah kinerjanya? Baik, secara umum saya kira kinerja sektor pertambangan kita bisa dikatakan cukup baik ya. Kalau kita pakai perbandingan beberapa tahun, misalnya 5 tahun sebelumnya ya, di mana harga mineral komoditas itu sangat rendah. Kalau dibandingkan sekarang ini masih lumayan, masih cukup bagus. Tapi kalau dibandingkan 2023 atau bahkan 2022 tentu saja terjadi penurunan. Jadi tahun 2024 dibandingkan 2023 dan 2022 itu relatif ratanya lebih rendah. Tapi secara overall bisa dikatakan cukup positif ya dalam melihat semua komoditas, baik nikel kalau kita lihat pergerakan harganya tahun ini lebih rendah ya, mungkin karena oversupply. Kemudian timah bisa dikatakan stabil, tembaga juga volatile tapi masih dikatakan stabil, batu bara juga turun tapi masih dalam level yang positif. Jadi kalau kita lihat beberapa komoditas tersebut secara umum kalau kinerjanya itu kan banyak ditentukan oleh harga kita komoditas. Kita bisa dikatakan cukup positif ya. Dan juga dari lihat produksi di tahun
tahun 2024 kinerjanya juga kalau lihat dari tingkat produksinya bisa dikatakan secara umum positif. Wow, itu dia. Berarti secara umum 2024 ini kinerja sektor pertambangan mineral batu bara ini ya cukup baik lah begitu. Mengingat juga produksi batu bara kita sudah melebihi target begitu ya. Iya, dan kalau kita juga lihat. kontribusi ke penerimaan negara ya itu Yes. tetap bagus. Baik. Nah, dari Reform Institute bagaimana Anda melihat Pak Komaydi? Begitu, apakah melihat ada tantangan tersendiri dari sisi global kah atau domestik juga ada satu hal yang perlu dicermati bersama? Iya, tantangan utamanya kalau dari domestik saya kira di hilirisasi ya. Oke. Yang paling utama ada di sana, ada mandatori harus diolah di dalam negeri, sementara market di dalam negeri kan sebetulnya belum ready gitu. Jadi misalnya kalau tembaga diminta untuk processing di sini, tapi begitu jadi begitu, ini kan belum siap untuk menyerap seluruhnya. Jadi artinya juga dijual kembali. Nah sementara investasi untuk di smelter, Mas Pras, saya kira juga tidak cukup menarik begitu sebetulnya. Kalau ini bukan mandatori dari government. Jadi additional value-nya diinformasikan kalau di mineral itu rata-rata dibandingkan dijual konsentrat versus kalau sudah diolah melalui nikel, itu mungkin sekitar 5% value added-nya, average. Nah sementara kebutuhan investasinya beyond itu gitu. Artinya lebih rugi sebetulnya. Mereka akan lebih menguntungkan kalau jual di konsentratnya. Kalau dari perspektif pelaku bisnis, tentu mereka akan memilih kalau tidak ada mandatori, pasti mereka nggak akan melaksanakan itu. Nah, di dalam konteks ini kan sebetulnya yang berkepentingan adalah kita ya. Kita dalam artian bangsa Indonesia. Artinya kalau kita mau nilai tambah itu ada, harusnya industri penggunanya disiapkan. Jadi kalau dulu jualannya padi atau gabah begitu, sekarang hanya sebatas jualannya beras. Artinya dari pengolahan di smelter atau di slab padi begitu ya, kemudian jadi beras itu yang dijual. Nah, harapannya ketika kebijakan ini, hilirisasi ini dilakukan, kan tidak berhenti di beras. Betul. Mungkin ada makanan ringan, ada nasi dan lain-lain turunan dari produk padi itu sendiri begitu. Nah, sekarang ini karena industrinya belum ada, otomatis mau tidak mau harus dijual sebatas beras karena industrinya harus running nih Mas. Kalau nggak dijual nanti biayanya akan banyak juga yang terkena ke kita. Artinya apa? Penerimaan negara juga nggak jalan, penerimaan pajaknya juga nggak jalan kalau fixturnya ini berhenti di gudang begitu. Jadi mau tidak mau harus dilepas sebatas jualan beras. Gitu. Itu dia hilirisasi yang masih menjadi game changer lah untuk sektor pertambangan. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi konflik geopolitik yang akhirnya merembet juga kepada geoekonomi global nih Pak Hendra. Seperti apa sih yang Anda rasakan begitu ya sebagai Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia? Adakah penurunan demand atau tidak sama sekali atau justru ada permintaan yang berbeda begitu dari sisi kualitas kah atau bagaimana nih? Iya, dinamika geopolitik tentu bisa kita lihat dari dua sisi ya, sisi positif atau sisi negatif dari perspektif Indonesia khususnya pelaku usaha. Kalau kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir ini ada konflik di Rusia, Ukraina, dan juga di Timur Tengah. Kalau kita lihat memang konflik Ukraina justru sisi positifnya yang kita dapatkan ya, karena keterbatasan pasokan ke Eropa, mau nggak mau Eropa ngambil batu bara juga dari kita, sentimen positif terhadap komoditas batu bara yang pada saat itu Indonesia melakukan ekspor ban ya, jadi harganya naik, kemudian setelah kita ekspor ban, Rusia invasi ke Ukraina, harga melambung tinggi, jadi itu kita mendapatkan dampak positifnya gitu. Tapi tentu saja dampak negatif juga dari logistik ya, memang ada kesulitan, jadi logistik juga agak mahal, tapi tentu kalau di offset lebih banyak positifnya tentu saja. Tetap masih ada sehingga untungnya. ya kita lihat, tapi kita tidak harapkan ada konflik tentu saja. Sehingga ya kita harus memanage ya dalam konflik itu tentu saja, dan posisi Indonesia yang juga menganut prinsip politik yang bebas aktif ini menguntungkan kita ya di satu sisi ya. Wow, ini dia menarik. Nah, Mas Komaydi, Anda melihatnya bagaimana kalau misalnya konflik geopolitik tadi merembet kepada geoekonomi? Karena kan tekanan terhadap ekonomi global pun tengah terjadi juga akibat konflik geopolitik yang meluas ini. Betul. Artinya memang ada dua sisi sih Mas Pras. Jadi di dalam konflik itu sendiri kan mereka butuh hasil-hasil pertambangan ya. Jadi misalkan untuk perang, untuk logistiknya mereka kan mereka butuh energi dan non-energi. Di mineralnya kan mereka butuh ya untuk membuat alat-alat perang, alat-alat kendaraan dan lain sebagainya memang diperlukan. Nah, tentu kita tidak berharap
itu di-generate dari konflik ya. Yeah. Tapi kalau ditanya konflik itu dampaknya bagi kita apa? Sejauh ini lebih menguntungkan di dalam konteks perdagangan ya. Tentu kita tidak berharap itu begitu. Tetapi ketika kondisinya relatif, katakanlah konfliknya mereda, yang diharapkan adalah sebetulnya ada pertumbuhan yang di-generate dari tempat lain. Jadi di dalam situasi kondisi apapun sebetulnya yang namanya industri pertambangan itu selalu diperlukan, Mas. Di dalam situasi krisis mereka juga perlu, di dalam situasi pertumbuhan yang positif mereka juga perlu itu begitu. Pasarnya selalu terbuka lah apapun kondisi global yang terjadi begitu ya. Nah, ini menarik. Lantas seperti apa kalau kita lihat dengan kondisi tadi sektor-sektor ataupun komoditas tambang yang masih cukup seksi begitu, yang masih menjadi kebutuhan begitu dari masyarakat global. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Hendra. Mas Komedi, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan bagaimana sih kinerja sektor pertambangan khususnya batu bara. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama kita lihat bagaimana dengan realisasi produksi batu bara yang memang masih menjadi andalan Indonesia ini untuk melakukan eksportasi, mendukung penerimaan negara juga. Kita lihat trennya naik terus. Tercatat di tahun 2024 sudah 831,53 juta ton. Itu dia, trennya naik terus begitu, bahkan ini sudah melebihi target dari APBN kita begitu ya di 2024. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan serapan batu bara domestiknya sendiri begitu untuk market di dalam negeri. Ini tidak jauh berbeda dengan produksi yang terus bertumbuh. Tercatat di tahun 2024 sudah 379,91 juta ton. Ini range waktu antara 2020 sampai dengan 2024. Dan selanjutnya bagaimana dengan DMO? Domestic Market Obligation kita. Di tahun 2024, 209,93 juta ton, ada sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 di 212,86 juta ton. Dan ini juga trennya nampaknya turun dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2022, 215,81 juta ton. Itu dia untuk penyerapan batu bara kaitannya dengan DMO, begitu ya. Dan lantas bagaimana realisasi ekspor batu bara kita? Di tahun 2024, dan kita cermati dari tahun 2020 juga trennya naik terus untuk komoditas batu bara. 435,36 juta ton, itu dia dari volume eksportasi batu bara Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, 406,67 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita di studio, Bapak Hendra Sinadia, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia, dan juga Bapak Komedi Notonegoro, Direktur Eksekutif Freeport Miner Institute. Nah, Pak Hendra, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, bicara mengenai komoditas unggulan kita, begitu kalau kita lihat dari sisi mineral pertambangan dan batu bara ini, apakah memang batu bara yang masih menjadi primadona atau bagaimana? Kalau kita lihat trennya naik terus, produksi, eksportasi, dan juga serapannya di dalam negeri. Iya, sejauh ini masih batu bara ya, dan data dari terakhir dari International Energy Agency yang 2024 juga mengkonfirmasi itu bahwa penggunaan batu bara secara global juga terus mengalami peningkatan, meskipun memang tingkat pertumbuhan penggunaan batu bara di global di tahun 2024 lebih rendah dibanding 2022 gitu, dan 2023. Tapi secara umum terus meningkat gitu ya. Sehingga itu mengkonfirmasi juga data-data tadi bahwa produksi kita juga mengalami peningkatan. Demand dari Tiongkok juga surprisingly tahun lalu masih bagus ya, dan terus menunjukkan peningkatan. Yang menjadi kekhawatiran mungkin ini akan peak ya, mungkin ya bagi sebagian pengamat ya, tapi secara overall ini masih tinggi gitu ya. Nah, tadi DMO ada justru penurunan nih Pak Hendra nih. Kenapa nih kalau bicara mengenai saya kira itu sih mungkin tergantung ini ya, PLN juga ya. Mungkin di tahun ini stockpile mereka ya. Rasanya stockpile PLN di 2024 cukup tinggi, karena 2023 penyerapan konsumsi batu bara dari PLN
mereka cukup tinggi, stockpile-nya di 2023, sehingga di 2024 ini lebih rendah. Tapi penggunaan kelistrikan sendiri, konsumsi listrik terus meningkat ya Pak Komaydi nanti bisa mengkonfirmasi, penggunaan konsumsi listrik kita di 2024 ini terus mengalami peningkatan. Demikian pula kebutuhan PLN. Namun untuk pasokan karena mereka stockpile-nya cukup banyak 2023, sehingga 2024-nya mereka nggak terlalu besar ini ya. Oke. Nah, komoditas batu bara Pak Komaydi, Anda melihat memang ini masih menjadi primadona. Lantas apakah keberpihakannya sudah cukup merata kalau kita lihat dengan komoditas lainnya? Ada kan bauxit, timah, tembaga begitu yang sekarang kalau kita bicara mengenai hilirisasi pun sudah masuk ke ranah komoditas lainnya begitu. Iya, kalau dilihat indikasi dari penerimaan negara, kontribusi batu bara yang paling besar ya di kelompok pertambangan umum ya. Pertambangan umum kan ada mineral dan batu bara begitu ya, Mas. Tapi kalau bicaranya, tapi masih potensi. Kalau bicaranya hilirisasi, ini kan potensinya adalah nilai tambah. Itu harapannya akan jauh lebih besar. Sementara batu bara kan hilirisasinya sampai hari ini mungkin gambarannya belum cukup clear ya, Pak Indra. Jadi kalau mungkin bicara 5-10 tahun ke depan bisa berbeda. Tetapi kalau sekarang kan alat ukurnya adalah kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ini batu bara yang paling besar. Begitu. Nah, kalau melihat tren global, Mas Pras, saya kira data-data tadi terkonfirmasi. Saat ini di 2025 itu konsumsinya hampir 9 miliar ton ya. Sementara Cina sendiri atau Tiongkok itu konsumsinya sekitar 55% dari 9 miliar tadi. Nah, kita kan tadi produksinya 8 ya, jadi cukup besar. Jadi artinya porsinya terhadap global kita juga salah satu pemain utama di sana begitu. Jadi kalau harganya masih bagus, banyak beberapa analis mengatakan peaknya antara di 27 atau 2029 untuk batu bara. Jadi artinya kalau ke depan ini kita masih bisa akan menikmati. Apalagi sekarang dengan Amerika yang menyatakan akan kembali ke fosil, ya ini tentu masih ada ekspektasi mungkin lebih panjang lagi usianya begitu, Mas. Menarik nih bagi pelaku usaha bagaimana nih kalau kita lihat arah kebijakan energi di Amerika Serikat begitu, kalau memang kembali lagi kepada energi fosil meskipun tetap mencoba lagi masuk kepada clean energy begitu Pak Hendra. Iya, tentu saja ini aspek ketidakpastian ya secara umum karena kan bagaimanapun juga banyak perusahaan-perusahaan di fosil yang sudah investasi di energi bersih ya, banyak saya bukan hanya di migas, di batu bara, global juga pengusaha-pengusaha besar batu bara udah investasi untuk ke ekosistem energi bersih. Tentu ini menjadi perhitungan tersendiri ya. Tapi di satu sisi apa yang dilakukan oleh presiden yang baru di Amerika yang tadi menandatangani executive order penarikan dari Paris Climate Treaty ini paling tidak memberikan sentimen yang mungkin positif ya. Sentimennya positif bahwa fosil dan terutama batu bara ini masih mempunyai prospek lah, paling tidak sentimennya ya. Ya, Mas Komaydi, lantas bagaimana kalau kita bicara hilirisasi? Kan selama ini kita gaungkan terus, menjadi game changer juga sektor pertambangan di Indonesia. Sementara ada satu lagi dinamika baru begitu, negeri Paman Sam. Betulnya sudah sejak lama kami menyampaikan bahwa EBT ini narasinya tidak bisa sebagai substitusi, tetapi sebagai komplementer. Artinya sampai 2050, 2060, di level global pun, porsi fosil itu masih tetap cukup signifikan, Mas. Artinya berjalan seiringan, saling melengkapi. Nah, yang disampaikan di dalam Paris Agreement dan di kesepakatan internasional kan sebetulnya penurunan emisi. Bukan menggantikan jenis energinya. Yang justru mengkhawatirkan adalah suatu saat ketika ada teknologi yang bisa membersihkan emisi dari produk fosil, ini sebetulnya permasalahannya akan selesai, Mas. Karena itu bisnisnya harus sejalan. Nah, rata-rata kalau perusahaan yang basisnya Amerika, itu mereka berjalan secara paralel. Mereka invest juga di EBT, tetapi fosilnya juga tetap jalan. Dan porsinya mungkin 60-40. Tapi kalau yang basisnya di Eropa, ini agak kebalik. 70% di EBT, 30% ketinggalan di fosil. Nah, sementara marketnya sekarang agak berbeda nih. Nah, ini yang tadi saya kira Mas Hendra yang menyampaikan mereka harus mengkalkulasi ulang IRR-nya ya. Jadi internal rate of return-nya mereka kira-kira seperti apa dengan adanya kebijakan yang baru ini. Lantas seperti apa masa depan hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Channel Economy Outlook 2025. Dan berikutnya kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan nilai eksportasi dari produk hilirisasi Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan kembali dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ini adalah proyeksinya mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk produk ataupun komoditas nikel. Hilirisasinya terus juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Menjadi salah satu juga pilot project yang sukses begitu, yang menjadi salah satu barometer nanti untuk hilirisasi komoditas pertambangan lainnya. Bagaimana dengan cadangan nikel? Kita lihat posisi Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Kita di posisi kedua, ada Australia juga di 21 juta ton begitu ya untuk cadangan nikel di sejumlah negara. Ada Brazil, Rusia, kemudian Kaledonia Baru, Filipina, Kanada, China, Amerika Serikat. Dan selanjutnya, ini dia kita bicara mengenai smelter. Nilai investasi yang terjadi di tahun 2024 ada smelter tembaga PT Aman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat NTB mencapai 21 triliun rupiah. Kemudian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur 56 triliun rupiah. Smelter Grade A Alumina Refinery fase 1 PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat itu 16 triliun rupiah. Itu dia beberapa data. Dan selanjutnya terkait dengan persyaratan perpanjangan IUPK. Ini apa saja? Memiliki fasilitas pengolahan dan atau pemurnian terintegrasi di dalam negeri, memiliki ketersediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional fasilitas pengolahan atau smelter, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia. Kemudian melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia, dan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Nah, bicara mengenai hilirisasi nih, berarti Pak Hendra, sebagai pelaku usaha, Anda melihat seperti apa sih kondisi realnya di lapangan begitu? API melihat apakah sesuai dengan target harapan dari pemerintah, kemudian pelaku usaha sendiri agak ya terkendala tidak sih? Iya, dari sisi pelaku usaha tentu saja pelaku usaha perspektifnya mereka telah melaksanakan kewajiban ya yang ditetapkan oleh undang-undang membangun fasilitas pengolahan pemurnian dalam negeri. Ya. Kan itu yang disyaratkan dalam undang-undang. Betul. Nah, kemudian produknya diserap oleh domestik atau luar, ternyata tadi disampaikan juga oleh Pak Komaydi itu masih di penyerapan dalam negerinya sangat minim ya, sehingga itu merupakan PR bersama, bukan PR dari pelaku usaha. Itu PR bersama bagaimana membangun industri domestiknya menyerap produk dalam negeri itu tadi. Nah, disinilah tentu saja peran pemerintah ya untuk bagaimana mendorong industrialisasi itu berkembang, industrialisasi yang berbasis sumber daya alam. Nah, tantangan yang selain hilirisasi kita jangan lupakan, karena hilirisasi pengolahan pemurnian dalam negeri itu pada dasarnya adalah bagian yang terintegrasi dari kegiatan penambangan. Kita kadang melupakan hulunya penambangannya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk beberapa komoditas, tadi disampaikan ilustrasinya Pak Komaydi, itu nilai tambahnya, penyerapan tenaga kerjanya, investasinya tidak kalah besar di hulu, di penambangannya. Ya. Nah, kalau kita lihat di downstreamnya memang nilai tambah yang dihasilkan dari produk itu tinggi, cuman mungkin untuk penyerapan tenaga kerjanya relatif lebih rendah dibandingkan yang di hulu. Nah, keberlanjutan dari industri pengolahan pemurnian atau smelter itu sangat tergantung oleh keberlangsungan pasokan dari hulu. Sehingga tidak kalah pentingnya adalah titik berat perhatian pemerintah itu ke hulu. Dalam artian eksplorasi ini yang menjadi tantangan yang terbesar sebenarnya. Karena kita berbicara ya satu proyek smelter ya itu bisa 20, 30 tahun, 40 tahun. Nah, apakah cadangan kita ini bisa mencukupi untuk ke depan? Jadi tantangannya itu ada di hulunya atau penambangannya yang perlu disupport. Menjadi tanda tanya besar terkait dengan keberlanjutan kalau kita bicara mengenai sektor hilirisasi begitu yang tengah dilakukan pembangunan smelter tadi dengan dana yang tidak sedikit begitu ya, triliunan rupiah. Pak Komaydi, Anda melihat bagaimana sebenarnya kalau kita lihat integrasinya hulu ke hilir ini sudah on the track, sudah sesuai begitu, atau nanti justru khawatir nih ada sesuatu hal yang lagi nih? Iya, kalau melihat data yang disampaikan tadi kelihatan Mas Pras ya, baik nikel kan dari tahun tertentu ke tahun-tahun yang belakangan ini kan
ekspornya meningkat sangat signifikan. Oke. Artinya kan sebetulnya yang diolah di smelter itu diekspor, bukan untuk domestik begitu. Baik. Jadi data tadi mengkonfirmasi bahwa ekosistem di domestik itu belum siap begitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian domestiknya tidak siap, sementara pasarnya tetap keluar. Jadi harapannya pemerintah kemarin kan sebetulnya kita tidak ekspor nikel yang sudah diolah, tetapi ekspornya baterai, begitu ya. Ekspornya produk-produk kelistrikan, begitu, atau ekspornya produk-produk manufaktur yang lain, begitu. Nah, itu yang diharapkan supaya ada penyerapan tenaga kerja. Nah, tadi dari 3 smelter tadi kan mungkin sekitar 85 sampai 90 triliun ya nilainya. Itu akan mengenerate ketika di operasional pembangunan smelter saja, Mas. Tapi nanti begitu smelternya itu selesai, itu ada penurunan penyerapan yang cukup signifikan tenaga kerja. Kita bicara contohnya misalkan smelter di Gresik punya Freeport begitu ya. Ketika masa konstruksi itu ribuan yang diperlukan. Tetapi nanti ketika operating itu mungkin tinggal ratusan ya, Mas Hendra. Nah, dari ribuan ini kan juga ada problem di situ. Nah, mengenerate nilai tambahnya awal-awal mungkin ini yang beberapa waktu yang lalu saya discuss dengan teman-teman di pemerintahan Gresik begitu ya. Karena ada ancaman problem itu begitu yang sementara ketika mereka sudah diserap di situ ada ekspektasi untuk menjadi pegawai tetap. Sementara yang tetapnya itu hanya dibutuhkan ratusan begitu. Nah, ini ada konflik sosial yang mereka sedang hadapi untuk saat ini. Nah, kalau seandainya itu diserap oleh domestik, maka tenaga kerja ini masa bisa disalurkan ke industri-industri yang menyerap. Nah, problemnya itu. Tetapi karena ini dijual keluar, otomatis terpotong di situ, Mas, rantainya. Ketika proyeknya selesai, ya otomatis mereka selesai juga bekerja di proyek itu begitu. Nah, harapannya kan mereka terlibat di dalam proses yang lebih panjang lagi begitu. Kira-kira itu sih, Mas. Nah, API sendiri melihat seperti apa sih kalau kita bicara mengenai serapan hilirisasi begitu. Memang penambahan nilai dari raw material begitu sektor pertambangan kan memang sudah ada di beberapa komoditas tadi, ada nikel, kemudian tembaga yang sudah mulai dilarang begitu. Nah, realnya apa yang disampaikan Pak Komaydi itu seperti apa, Pak? Apakah serapannya memang belum ada industri yang menyerap produk tambahannya begitu atau bagaimana? Belum ada sih ya, sangat minim ya. Ya ada 1-2 di tembaga ya yang membangun pabrik di dekat Freeport. Nah, inisiatif seperti itu yang dibutuhkan tentu saja kan ya. Untuk khususnya bagi pelaku dalam negeri. Oleh karena memang support dari perbankan dalam negeri juga sangat dibutuhkan ya untuk bagaimana industri kita bisa bertumbuh. Jadi lebih ke domestiknya kita sih, Mas. Kalau dari pelaku usaha pertambangannya sendiri ya dengan adanya smelter ya udah sampai di situ gitu ya. Tapi balik lagi sih saya lebih tertarik itu keberlangsungan ke depan khususnya eksplorasi karena tadi Mas Komaydi juga menyitir mengenai penciptaan lapangan kerja. Kalau di pertambangan ada cadangan baru ditemukan dari eksplorasi itu akan investasi besar dan karyawan dibutuhkan juga ribuan dan itu berkelanjutan panjang. Lebih panjang. Mungkin ilustrasi kalau di Freeport karyawan total dengan kontraktor mungkin 30.000 ya. Tapi kalau smelter di Gresik digabung sama PT Smelting mungkin kurang dari 1.000. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di industri lain juga komoditas lain juga seperti itu. Nah, sektor hulu sendiri dengan fokusnya kepada hilirisasi, Anda melihat Pak Komaydi ini cukup tertinggal atau bagaimana? Kalau memang tadi ternyata serapan tenaga kerja yang memang diharapkan dari pemerintah dengan hilirisasi ini justru potensinya di hulu nih. Nah, bagaimana Pak Komaydi? Iya, perhatiannya mungkin kurang balance begitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan perhatiannya ada di industri selip beras begitu ya. Jadi kita menyiapkan banyak selip beras banyak begitu. Tetapi kemudian lupa bagaimana menyiapkan lahan pertaniannya. Padahal kalau lahan pertanian itu nggak ada, maka investasi di selip beras tadi kemudian juga nggak akan maksimal pengembaliannya. Begitu nanti nggak ada pasokan dari hulu, Mas, ini selesai. Sebetulnya yang digugat waktu itu oleh Uni Eropa ketika kita mau melarang ekspor konsentrat kan itu. Mereka sudah terlanjur investasi untuk smelter dan pengembaliannya belum selesai begitu, Mas. Nah, ketika Indonesia memutuskan untuk tidak ekspor lagi, ya mereka kan nggak ada pasokan untuk bahan bakunya. Ketika nggak ada pasokan, nih investasi nggak operating. Kalau nggak operating berarti kan pengembalian investasinya akan panjang lagi. Atau mungkin bahkan hilang di situ. Kalau kemudian produknya harus impor produk jadi dari sini begitu. Karena kemudian itu tidak berguna lagi. Nah, pola-pola seperti ini saya kira yang juga harus menjadi perhatian pemerintah di dalam jangka panjang karena ini melibatkan investasi yang triliunan
dan melibatkan banyak pihak untuk smelter ini, Mas. Iya. Belum lagi kalau kita bicara daerah operasi, masyarakat setempat dan lain-lain, nanti problemnya lebih kompleks lagi. Betul. Tetapi intinya yang menjadi concern Mas Indra tadi, hulu ini menjamin keberlanjutan semuanya sebetulnya. Yes. Karena lahan pertanian kalau kemudian kita siapkan dengan baik, panennya katakanlah juga sesuai jadwal, maka industri yang ada di depan-depannya ini akan tersupport dengan baik. Oh, Tetapi begitu panennya itu terhenti, Mas, katakanlah dimakan hama, kena banjir, maka yang terdampak sebetulnya bukan hanya petaninya, tapi di depan-depannya. Begitu. Nah, kalau di dalam konteks pertanian mungkin kita bisa impor, tetapi di dalam konteks minerba, sebagian besar ada di kita, kalau kita nggak aware itu, otomatis kita nggak ada pasokan dari tempat lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bersama saya. Ya, tapi menarik juga dicermati di hulu kan juga ada beberapa perusahaan asing begitu ya sudah masuk begitu ke tambang-tambang baru. Kita akan bahas nanti di segmen berikut. Potensinya akan seperti apa, iklim investasinya seperti apa, dan pemirsa kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pak Hendra, kalau kita bicara mengenai iklim investasi lah, kalau memang tadi justru ya menarik kita lihat hilirisasi di satu sisi memang ada penciptaan nilai tambah begitu di sana, produk-produknya yang diharapkan terserap, tapi juga ada tantangan tersendiri. Tapi sementara sektor hulu begitu yang memang menjadi kontributor terkait dengan hilirisasinya sendiri, justru itu yang harus diperhatikan lebih jauh. Nah, bagaimana Anda melihat, Pak Hendra, iklim investasinya? Karena kan banyak juga perusahaan-perusahaan dari luar negeri nih ya, sudah mulai kan masuk ke Indonesia, beroperasi juga di sejumlah wilayah tambang begitu. Iya, tetap Indonesia masih sangat menarik bagi investor untuk yang berminat investasi di sektor pertambangan. Karena cadangan kita ya, resources kita itu luar biasa. Dan investor pasti melihatnya itu dulu. Baru, tapi yang tidak kalah pentingnya mereka melihat regulasi kepastian hukum. Jadi cadangan kita cukup besar ya, tapi perlu didukung regulasi. Nah, ini yang menurut kami juga tidak kalah pentingnya ya untuk investor untuk masuk ya, ada kepastian hukum dan terutama di eksplorasi. Lagi saya balik ya, karena disitulah kunci ya dari untuk pertambangan tuh kuncinya ada di eksplorasi. Nah, ini yang banyak sebenarnya investor ya, perusahaan-perusahaan junior mining companies, karena eksplorasi itu resikonya sangat besar, Mas, biayanya luar biasa besar dan itu pemain lokal kita bisa dikatakan jarang ya. Yang mau investasi untuk eksplorasi. Jadi kebanyakan dari luar. Dan mereka sangat tertarik tapi masih ragu-ragu karena banyak regulasi yang bagi mereka kurang pas memang ya. Sehingga ini yang perlu pemerintah dalam waktu dekat ini mencoba mereview ya regulasi yang kira-kira yang berdampak bagi keberlangsungan sektor pertambangan. Karena kalau regulasinya dibenahi, perusahaan-perusahaan eksplorasi masuk, wah itu kita akan cukup investasi masuk. Perbandingan dulu waktu di era 90-an kurang lebih hampir 200 perusahaan-perusahaan junior mining company yang umumnya dari Kanada dan Australia. Sekarang mungkin dihitung dengan jari. Dan juga kepastian hukum ya, tadi saya sampaikan ada beberapa cadangan yang investasi cadangannya masih banyak, tapi keberlanjutan untuk mengeksplorasi atau melakukan eksplorasi cadangan tersebut ini masih terkendala oleh proses perizinan di sana juga. Nah, Pak Khomeini, Anda melihat bukannya pemerintah sudah memberikan karpet merah lah kalau kita bicara mengenai investasi di sektor pertambangan kita yang sempat booming juga kan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini masih belum cukupkah kalau memang tadi Pak Hendra sudah memberikan beberapa clue begitu? Ya, pertambangan dibagi menjadi dua ya, Mas Hendra ya. Jadi ada kalau diumumkan ada mineral, kemudian ada batu bara. Treatmentnya agak berbeda. Kalau batu bara kemarin dengan ada menguatnya isu transisi energi, kemudian ada statement dari salah satu bank BUMN kita yang kemudian tidak bersedia lagi untuk mendanai di pertambangan batu bara. Itu beberapa waktu yang lalu. Nah, ini saya kira yang menjadi sentimen secara umum mungkin lebih negatif begitu ya, dan mereka akan be careful untuk masuk ke situ begitu. Tapi dengan adanya arah dari kebijakan di Amerika Serikat dan proyeksi batu bara sampai 2029 masih besar, mungkin akan menjadi pertimbangan untuk kembali untuk memberikan dukungan begitu. Yang problem di kita seperti yang Mas Hendra sampaikan adalah di financial supportnya, Mas. Kalau secara teknis sebetulnya bisa, tapi secara finansial biasanya bukan hanya di pertambangan umum, tapi di migas pun di dalam historis yang menemukan cadangan-cadangan besar itu memang pelaku-pelaku dari luar.
Karena kalau investasi di situ kan memang high risk ya Mas. Jadi kalau misalkan di migas, Mas Pras investasi katakanlah 1 miliar US dollar begitu ya, nggak ketemu nih minyaknya, maka uang itu hilang begitu saja Mas. Oke. Dia akan diganti setelah ketemu dan berhasil diproduksikan, karena penggantiannya melalui hasil produksi. Ibaratnya seperti di bagi hasil di persawahan. Ya. Kalau Mas Pras katakanlah yang penggarapnya, saya yang punya sawah begitu, Mas Pras mengeluarkan semuanya, biaya penggarapan tanah, tanam, pupuk dan lain-lain itu melekat di Mas Pras. Tapi begitu mau panen katakanlah dimakan tikus semuanya begitu, maka saya sebagai pemilik tanah nggak ikut menanggung kerugian. Oke. Nah yang menanggung kerugian adalah Mas Pras. Nah orang-orang seperti Mas Pras itu umumnya selama ini adalah pelaku-pelaku dari internasional yang berani untuk mengambil resiko. Kalau di dalam prinsip ekonomi high risk, high return. Nah itu seringkali yang kita maunya high return, tapi nggak mau mengambil risknya gitu Mas. Kita rata-rata seperti itu. Polanya seperti itu Mas. Payung hukumnya sendiri bagaimana? Kalau tadi perlu kan ada konsistensi, eksekusinya begitu yang tidak ya kadang-kadang mungkin agak berbeda begitu setiap kebijakan. Ya ini problem klasik di kita sih. Ada regulasi selevel permen bisa mengalahkan undang-undang misalnya. Katakanlah mandatori penerapan growth split begitu. Di undang-undang migas itu tidak ada mandatori. Tetapi peraturan Menteri SDM pada saat itu bisa mengubah itu menjadi mandatori growth split begitu. Nah, ini kan saya kira yang menjadi presiden kurang baik bagi pelaku usaha. Karena kan kemudian ketika saya kontrak dengan Mas Pras dengan sistem A begitu, saya menghitung IRR saya 30 tahun itu basisnya itu. Di tahun ke-10 Mas Pras ubah, ya keekonomian proyek saya kan akan berubah total. Betul, betul. Nah ini yang saya kira perlu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Ya, lantas bagaimana kalau di kondisi tadi, Pak Hendra, terkait dengan realisasi investasi, kalau bicara mengenai pendanaan kan memang ya kita tahu eksplorasi ini tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Kemampuan dari pelaku usaha nasional sendiri begitu meskipun bekerja sama begitu atau berkolaborasi pun masih belum ada yang bisa menaruh minat yang tinggi kah atau bagaimana? Iya, ini eksplorasi memang tantangan besar ya karena sukses rasio di pertambangan ya. Ini menurut data yang sempat dilansir oleh dari PwC itu kurang lebih di bawah kita Indonesia di bawah 4% rasio. Jadi tadi ilustrasi kalau 1 billion ditanamkan situ kemungkinan suksesnya hanya 4 juta dolar mungkin ya kurang lebih seperti itu. Jadi oleh karena itu memang ya cukup banyak sih wishlist yang diharapkan ya agar eksplorasi bisa berjalan. Sebenarnya minatnya tinggi. Minatnya sangat tinggi, apalagi ini momentum ya, karena beberapa komoditas kalau kita bicara eksplorasi khususnya di mineral ya. Mineral lebih sulit dibanding batu bara tentu saja. Mineral lebih sulit, apalagi mineral-mineral tertentu ya. Nikel pun yang cadangan kita terbesar di dunia ya, itu masih ada kurang lebih mungkin separuhnya itu 50% greenfield yang belum dieksplor. Jadi kebayang potensinya besar sekali dan juga di sini di saat demand terhadap critical mineral tinggi ya dan juga beberapa komoditas misalnya tembaga itu udah defisit, disitulah minat investor untuk memburu ya mengejar komoditas tertentu tadi yang kita miliki gitu ya. Strateginya seperti apa? Kemudian kebijakan seperti apa juga yang diharapkan oleh pelaku usaha? Kemudian melihat sehingga eksportasinya bisa semakin tinggi karena demand-nya seperti yang kita bahas tadi bahwa apapun kondisi global begitu nampaknya demand energi ya ini masih cukup tinggi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Nah, bicara mengenai investasi, kalau kita bicara mengenai bagaimana kondisi saat ini begitu dilihat, Anda melihat seperti apa sih strategi yang sudah disiapkan dengan sejumlah tantangan dari, ya nampaknya domestik yang mendominasi nih Pak Hendra? Iya, saya kira pemerintah cukup positif. Kita melihatnya positif ya, apalagi komitmen pemerintah di dalam Ascita Presiden Prabowo ini ada beberapa poin yang sangat terkait dengan pertambangan ya tadi swasembada energi ke batu bara, kemudian juga hilirisasi dan industrialisasi ke mineral. Nah, tinggal implementasi yang di lapangannya seperti apa. Ini detail-detail regulasi yang harusnya sih bisa direview lagi oleh pemerintah dan pelaku usaha untuk mendorong minat investasi. Karena tadi saya sampaikan bahwa minat untuk mencari mineral
kritis ya, critical mineral yang terutama tadi tembaga, nikel, bauksit itu sedang tinggi-tingginya di dunia gitu Betul, ya. iya, Dan iya. kita punya hampir semuanya kecuali lithium. Nah, disitulah peluang sebenarnya kita, momentum yang kita harus rebut dalam waktu yang singkat ini, karena persaingan juga dengan negara-negara lain kan. Oke. Negara lain. Di satu sisi kita membenahi juga industrinya, domestiknya. Jadi harus secara keseluruhan ya, dari Iya, terintegrasi dari hulunya kita eksplorasi didukung, kemudian penambang-penambang yang punya cadangan jangka panjang itu keberlangsungannya juga harus disupport ya, Oke. dari perizinan dan lain-lain ya, tentu saja kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan ya. Betul. Dan di satu sisi juga industrialisasinya dibangun sehingga keberlanjutan dari hulu sampai ke hilirnya ini bisa terjamin gitu ya. Baik, nah memanfaatkan momentum pertambangan itu yang masih mendapatkan demand yang cukup tinggi nih, Anda melihat bagaimana Pak Komedi, kebijakan apalagi yang perlu diselaraskan lah kalau kita bicara mengenai, karena ini kan lintas kementerian kalau kita bicara sektor tambang Indonesia nih. Iya, yang paling utama sebetulnya menyamakan frekuensi antar kementerian lembaga ya Mas. Misalnya oke. seperti di Migas itu melibatkan sekitar 19 kementerian lembaga. Jadi kalau satu pintu hanya selesai di Kementerian SDM, masih ada 18 kementerian lembaga yang lain yang belum tentu frekuensinya atau cara pandangnya itu sama dengan Kementerian SDM. Oke. Belum lagi kalau nanti ada masalah RT RW, Mas Hendra, tata ruang, ruang. begitu, tata Oke. wilayahnya. Misalnya Kementerian SDM pengen mengenjot mineralnya begitu, tapi lahannya beririsan dengan kepentingan sektor pertanian begitu. Nah, ini mana nih yang prioritas begitu? Kalau diserahkan pada masing-masing kementerian lembaga, kedudukannya sama nih, Kementerian Pertanian dengan Kementerian SDM sama. Dua-duanya tidak mau mengalah. Nah, skala prioritas ini harusnya ada di level tertinggi. Mungkin Presiden, kalau bisa didelegasikan ke level Menko. Kalau ada irisan seperti ini, kira-kira seperti apa? Nah, problem ini terjadi di migas di kita. Jadi ada satu migas di lahan pertanian, potensinya besar, tidak bisa dilakukan karena teman-teman di Kementerian Teknis Pertanian menganggap ini lahan yang paling produktif. Oke. Karena kebetulan di Astacita kedudukannya sama. Iya. Swasembada energi, swasembada pangan. Jadi kalau saya jadi Menteri Pertanian, saya juga punya cantolan yang kuat di Astacita. Betul. Yang Kementerian Energi juga sama. Saya juga punya cantolan yang kuat. Nah, ini kemudian kita akan memilih mana yang prioritas begitu. Nah, yang sudah koordinasi lintas sektor di kita itu sangat mahal, Mas. Sangat mahal, artinya akan sulit untuk dilakukan karena masing-masing punya cara pandang yang berbeda-beda. Kami selalu mendorong menyampaikan apakah tidak ada KPI bersama. Kalau KPI-nya beda-beda, otomatis akan tarik-menarik seperti orang tarik tambang begitu. Betul. Tidak akan kemana-mana, jalannya di situ saja kalau sama-sama kuat begitu ya. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi. Kira-kira di dalam melihat problem-problem itu mana prioritas dan mana yang harus dipotong dan mana yang harus tidak dipotong. Ini yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah. Baik, nah proyeksi kemudian target dan optimisme dari pelaku usaha sendiri bagaimana? Kita kan juga memanfaatkan ya lagi-lagi kebutuhan demand-nya yang masih tinggi nih. Konflik global sebenarnya bisa dikatakan mereda dengan adanya gencatan senjata di wilayah Timur Tengah di Israel Palestina, kemudian diharapkan merembet nih ke sejumlah negara-negara konflik lainnya, Pak Hendra. Iya, kalau sedikit flash balik lagi ke geopolitik, memang bukan hanya konflik sih kalau geopolitik ya, tapi juga ya geopolitik itu bisa berpengaruh terhadap ekonomi ya. Betul. Tentunya dalam hal ini dalam perebutan mineral-mineral kritis atau mineral tanah jarang, rare earth, itu ada unsur geopolitiknya juga. Ya. Dalam hal ini pertarungan antara dua global economic superpower. Itu juga masuk dampak geopolitik dan itu sangat nyata di nikel ya. Sangat nyata di nikel, di mana di Indonesia juga untuk produk nikel kita itu ke Eropa mendapatkan tantangan ya, karena ada gugatan dari Uni Eropa, kemudian juga aliansi yang dibangun oleh Amerika yang ingin mereduksi dominasi dari Tiongkok untuk produk-produk nikel. Itu juga bagian dari geopolitik yang benar-benar pemerintah harus mencermati ya situasinya. Itu yang apalagi nikel jadi andalan kita kan. Betul. Nah, sehingga geopolitik bukan hanya di konflik. Kalau di konflik tadi ya itu memberikan dampak yang lebih positif dengan permintaan. Betul. Tapi dengan dinamika geopolitik di pertarungan dua negara untuk perebutan mineral, justru itu yang menjadi titik yang kita harus prioritaskan. Nah, di situ tentu
koordinasi pemerintah juga dengan pelaku usaha penting ya untuk diplomasi juga melibatkan pelaku usaha karena campaign yang negatif terkait dengan beberapa komoditas kita ini sangat kencang oleh dunia luar. Betul, kan? betul. Karena ya kita meskipun kita punya banyak potensi, tapi tantangan kompetisi dari negara-negara lain juga besar dan ini juga kampanye negatif bisa saja didengungkan oleh kompetitor kita sehingga diplomasi yang melibatkan seluruh stakeholders ini sangat penting. Baik, terakhir Pak Komedi, Anda melihat bagaimana posisi peningkatan produktivitas, kemudian bagaimana sinergitas hulu ke hilir ini bisa berjalan optimal. Di satu sisi kan kita menjaga bagaimana daerah-daerah atau wilayah-wilayah lapangan dari sektor-sektor tambang tadi. Konflik kita tahulah yang bagaimana di masyarakat, begitu bagaimana pencipta lapangan kerja, serapan kerjanya ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga, begitu semuanya tercapai. Iya. Sebetulnya di dalam dokumen hitam di atas putih sudah sangat bagus ya. Apalagi kalau lihat apa yang tertuang di dalam Astagita dan program prioritasnya Pak Prabowo Gibran. Sebetulnya sudah sangat positif. Tetapi lagi-lagi kalau kita belajar dari pengalaman, yang sudah-sudah problemnya itu bukan hanya tertuang di dalam dokumennya yang bagus, tetapi di implementasinya ya Mas Pras. Nah, kita harus punya guidance. Tujuan kita apa nih? Kalau tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, saya kira itu yang harus menjadi parameternya. Jadi kalau dalam situasi yang katakanlah gelap, ketika di sana ada lilin di ujung, kita akan mengarah ke arah sana begitu. Nah, ini saya kira pemerintah harus tetapkan itu dan konsisten untuk menuju ke arah sana. Kalau yang lain seperti asosiasi Pak Indra dan kawan-kawan itu kan sebetulnya ketika sudah ada rule yang jelas, mereka akan mengarah ke sana. Ketika pemerintah mewajibkan mandatori harus diolah di dalam negeri, mereka bangun smelter kok faktanya. Tapi tujuan bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat nilai tambahnya supaya besar ini kan belum dicapai. Kenapa? Karena sampai hari ini terbukti serapan domestiknya belum besar. Nah justru yang perlu disiapkan selain hulunya harus tetap di-maintain supaya nanti pasokannya tetap stabil, justru industrialisasi penggunanya ini yang harus disiapkan Mas. Jadi pekerjaan Kementerian SDM saya kira hampir selesai. Sekarang ini justru pekerjaannya berpindah ke teman-teman di Kementerian Perindustrian. Mari siapkan roadmap-nya yang sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan di teman-teman Kementerian SDM. Dan koordinasi lintas sektor ini harus disamakan. Mudah-mudahan apa yang kemarin dilakukan Pak Prabowo di Lembah Tidar, itu terrealisasi di dalam konteks bernegara yang sesungguhnya begitu. Itu dia kekompakan dari sisi para pemangku kepentingan lah di sektor pertambangan ini. Kita tinggal tunggu saja, semoga di tahun 2025 ini menjadi momentum yang kuat juga nih untuk saling bersinergi begitu ya. Baik Pak Komedi, Pak Indra, terima kasih banyak nih atas kehadiran analisis dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam IDX Channel Economic Outlook 2025 dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.